Gejala shock itu diakibatkan oleh penurunan tekanan darah dan suhu tubuh secara drastis. Namun, biasanya gejala itu menyertai kondisi tubuhnya. Di antaranya ada pucat, badan lemas, keluar keringat secara berlebihan, tampak bingung dan gelisah, nyeri dada, pusing, suhu tubuh rendah, sesak, denyut nadi lemah, bibir dan kuku tampak biru, produksi urin berkurang, dan hilangnya kesadaran. Penyebab shock terjadi karena pendarahan luar yang terjadi akibat cedera atau luka sobek. Pendarahan dalam yang terjadi akibat peredaran saluran pencernaan, pecah, atau robeknya Aunes 5A rota. Robeknya organ dalam karena kehamilan ektopik atau solia plasenta. Berkurangnya cairan tubuh, misalnya akibat muntah-muntah, diare, keringat, yang keluar secara berlebihan, dan luka bakar. Diagnosis dalam shock berupa tekanan darah rendah, suhu tubuh menurun, atau detak jantung cepat dengan denyut nadi yang lemah. Ketika pasien sudah keadaan gawat darurat dan tertangani, namun penyebab dari shock masih belum dapat ditentukan. Adapun pemeriksaan yang harus dilakukan, pemeriksaan hitung darah lengkap, pemeriksaan fungsi dan struktur jantung dengan ekokardiografik, tes pemindaian dengan menggunakan foto rektogen, USG, atau CT scan pada organ yang dicurigai mengalami pendarahan. Pemeriksaan saluran pencernaan dengan endoskopi. Adapun pemeriksaan pemantauan itu dengan cara pemasangan kateter urin agar jumlah urin dapat diukur, pemeriksaan jumlah zat kimia pada darah untuk menilai fungsi ginjal dan menilai apakah ada kerusakan pada otot jantung, pemasangan kateter Swan-Ganz untuk menilai volume darah pada jantung kanan. Komplikasi yang dapat ditimbulkan dari shock itu sendiri ada kerusakan organ, misalkan gagal ginjal ataupun otak. Adapun pengobatan shock hipovolemik di sini. Yang pertama itu jangan memberikan cairan apapun ke dalam mulut penderita. Yang kedua, jangan ubah posisi penderita jika diduga terhadap cedera pada bagian kepala, tungkai, leher, ataupun punggung, kecuali pasien dalam kondisi yang berbahaya, misalnya dekat dengan benda yang mudah meledak. Yang ketiga, bila tidak dapat cedera, leher, punggung maupun tungkai, tubuh pasien di permukaan yang rata, kepala sejajar dengan tungkai. Bila memungkinkan, angkat kaki sekitar 30 cm, sehingga posisi kepala lebih rendah daripada kaki. Yang keempat, jangan mencabut jika ada benda, pecahan, atau pisau yang menancap di tubuh pasien. Yang kelima, tekan titik pendarahan dengan menggunakan kain atau handuk untuk meminimalkan volume darah yang terbuang. Bila perlu, ikat kain atau handuk tersebut. Yang keenam, buat suhu penderita tetap hangat untuk mencegah hipotermia, misalnya dengan menyelimutinya. Yang ketujuh, pada kasus cedera di leher atau kepala, berikan penyangga khusus terlebih dahulu pada bagian leher sebelum memindahkan penderita ke dalam ambulans.